Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di web programming tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan video tentang membuat fitur tambah data. Di sini tambah data, kemarin kita sudah membuat formulir, kemarin sudah terisi juga. Ya, kemudian muncul datanya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur edit dan hapus. Jadi untuk fitur edit dan hapus kita membutuhkan satu kolom lagi, kolom di sebelah kanan ya. Di tabel daftar tugas ini kita membutuhkan satu kolom lagi sebelah kanan, yaitu adalah aksi atau detailnya ya. Langsung saja kita buka teks editornya dan kita tambahkan kolom baru lagi di halaman petugas. Kita tambahkan kolom baru lagi, namanya adalah detail boleh, tindakan boleh, aksi boleh. Misalkan tindakan aja, tindakan. Ya, kemudian selanjutnya di sini kita masukkan kolom untuk edit dan hapus. Jadi di sini kita bikin sebuah form metodenya adalah post. Nah, di sini kita pakainya titik 1 karena kita memasukkan elemen HTML di sini di dalam kode PHP. Nah, sedangkan di PHP di sini dimasukkan ke dalam echo. Nah, echo di sini menggunakan petik 2. Jadi kita kebalikannya, yaitu menggunakan petik 1. Form metodenya adalah post, dengan actionnya adalah edit .php, tanda tanya, kemudian nggak usah aja. Kalau misalkan ini link biasa mungkin ditambahkan variabel link juga nggak masalah, cuman di sini kita sudah memakai form, jadi langsung saja yaitu edit.php. Kemudian tambahkan elemen input, type-nya adalah hidden, name-nya di sini adalah user ID, kemudian value-nya kita ambil dari sini, row cari, kemudian datanya adalah sumbernya dari kolom user ID. Oke. Di sini kita sudah membuat, kemudian kita tambahkan tombol button tipenya ya. Button tipenya adalah submit, kemudian name-nya misalkan dengan edit, kemudian kelasnya kita kasihkan misalkan kelas editnya. Nah, kalau di tombol tambah, nah tambah di sini kelasnya adalah tambah. Kalau di edit, nah kita misalkan beri nama adalah kelasnya adalah edit. Edit data. Misalkan di sini kita tambahkan title ya. Edit data. Ya, sebagai keterangan saja. Cari nama tugas.
kita bikin form lagi. Bikin form lagi, tujuannya ke hapus ya, seperti ini kurang lebih sama, cuma di sini kita ganti namanya BTN hapus, kelasnya kelas hapus. Data sumbernya dari row cari, hapus data. Kita coba simpan. Di sini untuk yang tampilan awal masih belum muncul ya, karena ini baru di data pencarian. Nah, kita tambahkan lagi, copy dan kita taruh di sini. Sini kita ganti berdasarkan sumbernya adalah raw data. Dan di sini raw data. Nah, simpan. Kita coba download di sini. Ya, seperti ini. Nah, muncul. Kita bisa mengatur juga posisinya, misalkan kita taruh di tengah, di align center. Di sini juga sama, align center. Kita taruh di tengah. Kemudian kita sesuaikan, ini masih klasik, kita ubah menggunakan CSS ya. Kita copy aja CSS dari kelasnya tombol tambah ini. Oke, kita masuk ke CSS nya, kita masuk ke desain, kita copy tambah ini ya, sampai dengan hover, kita taruh di bawahnya. Sesuaikan dengan namanya tadi. Yang pertama adalah class edit, jadi kita bikin selector aja, namanya adalah class edit. Kita ganti backgroundnya, kalau misalkan tambah tadi adalah biru ya, kita ganti apalah, mungkin edit, mungkin ke warning gitu. Kemudian covernya, ketika kursor diarahkan ya, mungkin seperti ini. Kita coba simpan, kita dapat ya seperti biasa. Ini harus dibuka lagi, beda sekalian aja ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang hapus dan sekalian hapus, kemudian hapus warnanya simpan, reload. Posisinya kita reload juga, karena di sini pasti belum muncul ya, seperti yang sudah saya buka, belum muncul ya di browser Google Chrome. Jadi kita harus ubah dulu. Ya, dari kemarin ketika saya bikin konten video, alhamdulillah sangat hujan. Nah, jadi backsoundnya sedikit hujan nggak masalah ya, jadi lagu alami ya, daripada saya menggunakan
background milik orang lain, berarti malah kena cekal. Nah, ini kita reload. Untuk CSS nya sudah muncul, sintaksnya juga. Kita lihat. Kita push saja. Nah, sudah muncul ya. Ya, terpaksa harus di close. Jadi kalau misalkan browser terlalu banyak case biasanya seperti ini. Jadi menurut saya kalau di Google Chrome di sini ada sedikit kelemahan. Jadi case-nya dia dia menyimpan case yang lama, sehingga case yang ada data baru yang diubah, jadi nggak muncul. Ketika di close, saya close tadi baru muncul. Ini sudah muncul seperti ini ya. Jadi ketika ditampilkan sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur edit dulu. Sebelum membuat yang hapus, kita akan membuat yang edit dulu. Jadi tombol edit di sini nanti tujuannya ke halaman edit.php. Nah, edit.php di sini tampilannya kurang lebih jumlah kolomnya sama seperti tambah petugas. Ada 4 kolom, ada 4 field di sini. Hanya saja bedanya adalah untuk kolom-kolom pada halaman edit, kolomnya di sini sudah ada isinya. Artinya kita diklik edit, nanti akan muncul datanya sesuai dengan yang dipilih. Sudah ada isinya. Contohnya tadi yang dipilih adalah Aji, maka di sini yang muncul adalah data si Aji. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi nanti kita akan copy paste saja, kita copy saja dari formulir tambah petugas. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakan. Oke, langsung saja kita bikin file baru ya. Namanya adalah edit. Sudah. Oke, mungkin untuk yang tidak perlu kita close dulu. Misalkan yang koneksi kita close, kemudian yang login kita close dulu aja. Index kita close dulu. Nah, tinggal halaman petugas ini. Kemudian untuk petugas, nah ini tadi halamannya menuju ke edit.php. Mungkin di sini bisa lebih didekatkan lagi aja ya, edit petugas.php, karena nanti untuk yang fitur pelanggan obat itu juga file sendiri-sendiri supaya lebih mudah dibaca ya. Jadi kita kasih nama yang lebih spesifik. Jadi petugas. Nah, di sini juga sama. Edit petugas dan hapus petugas. Kita simpan. Nah, di sini coba kita rename aja dulu. Edit, kita rename. Jadi edit petugas. Kita
hasilnya. Kemudian kita kopas saja dari halaman tambahan petugas. Kita kopas, kita masukkan ke halaman edit petugas. Ya, seperti ini ya. Jadi ada perbedaan, yaitu kita nanti menambahkan sintaks PHP di dalamnya, di dalam kontennya ini ya, dalam formnya. Actionnya kita ubah ke update petugas .php. Nah, judulnya kita ganti menjadi edit petugas. Nah, tapi nanti kita lebih detailkan lagi ya, edit petugas. Nah, petugas siapa yang diedit di sini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja masukkan sintaks PHP-nya. Koneksi.php. Kemudian kita ambil data dulu di sini. Nah, kita ambil data, itu adalah user ID-nya. User ID di sini kita ambil dari form yang tadi, yang ada di halaman petugas tadi. Nah, jadi untuk di data namanya adalah user ID. Kita masukkan di sini user ID. Nah, setelah itu kita tampilkan SQL-nya. SQL sama dengan SQL query string koneksi, kemudian private SQL-nya tbl login where user ID sama dengan user ID. Kemudian kita beri perulangan role petugas, misalkan namanya adalah role petugas, SQLi fetch array SQL. Jadi di sini kita pisah, yang HTML tetap seperti ini. Nantinya kita akan tambahkan tag PHP di dalamnya HTML. Kita hilangkan dulu untuk kurung awal penutupnya. Jadi kita menutup kurung awal penutupnya di paling akhir sendiri. Nah, di sini di bawahnya pun ya seperti ini. Kita simpan dulu. Kemudian di sini kita masukkan sintaks PHP. Sintaks PHP-nya kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita masukkan namanya, nama dari petugas yang diseleksi. Nah, kita masukkan variabelnya petugas, nama petugas. Ya, seperti ini ya. Kita simpan dulu. Kita cek apakah ada yang error. Supaya lebih aman memang harus satu persatu ya, daripada sudah lebih banyak terus disimpan, di tes hasilnya banyak yang error, itu lebih sulit. Memang kalau saya sendiri pun lebih enak kalau misalkan satu garis seperti ini dicek,
Kemudian kalau sudah fix, nanti baru langkah selanjutnya. Kita reload dulu. Nah, karena tadi ada perubahan linknya, jadi kita lihat di sini linknya sudah berubah atau belum. Ya, di sini sudah berubah, edit petugas, kemudian hapus petugas. Nah, yang masuk muncul. Kita edit. Ya, ini ya. Datanya sudah sesuai dengan yang diseleksi. Contohnya ini yang saya edit adalah data milik saya sendiri, kemudian saya coba ngedit miliknya si Aji. Ya, sudah sesuai ya. Jadi kita tinggal memasukkan isi-isi dari kolom yang lain. Sebelumnya kita tambahkan dulu, kita tambahkan input tipe hidden dulu ya. Jadi di sini untuk user ID-nya. Row petugas user ID. Nah, di sini nanti user ID ini sebagai acuan untuk edit datanya. Ya, jadi kalau misalkan tanpa user ID nanti semuanya bisa terupdate. Misalkan yang diedit datanya si Aji, kemudian data saya juga ikut teredit kalau misalkan tidak dibatasi oleh user ID-nya. Jadi user ID ini sangat penting sekali untuk edit dan hapus. Kemudian untuk yang nama petugas saya tambahkan value copy dari sini aja. Ya, biar lebih komplit. Nah, seperti ini nama petugas. Kemudian yang username Nah, untuk yang password tidak usah ya, karena yang password ini memang sakral, sangat rahasia istilahnya. Oke, jadi cukup nama dan username saja. Kita klik edit. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi perbedaannya hanya sedikit. Jadi supaya lebih cepat dalam menyelesaikan project, lebih baik kopas saja dengan form inputnya, karena edit ini jumlah kolomnya sama, hanya saja yang membedakan adalah judulnya yang tadinya tambah menjadi edit, kemudian ada keterangan siapa yang diedit, kemudian masing-masing kolom input teksnya di sini juga ada isinya kalau yang edit, kalau yang tambah data kosongan. Oke, selanjutnya setelah terbuat seperti ini. Nah, ini jangan sampai lupa menu tombolnya, captionnya kita ganti ya. Nah, captionnya kita ganti misalkan ubah data misalkan ya, ubah data, simpan ya, udah ubah data ya. Nah, sama, jadi tujuannya ke update petugas. Jadi home actionnya tadi tujuannya ke update petugas. Nah, di sini kita coba
membuat halaman update petugas. Nah, kita lihat di sini. Nah, actionnya menuju ke update petugas. Nah, kita tambahkan file, namanya adalah update petugas.php. Nah, begitu pula dengan update petugas. Jadi update petugas di sini sintaksnya kurang lebih sama seperti simpan petugas. Nah, jadi kita memanfaatkan sintaks yang sudah ada supaya codingannya tidak terlalu lama. Jadi kan kalau misalkan terlalu lama nanti akan memakan waktu juga. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita menambahkan kolom baru lagi, variabel ya, variabel baru lagi, yaitu user ID. User ID. Nah, di sini sudah sama untuk jumlah kolom yang lainnya. Kemudian perintah SQL-nya juga beda. Kalau yang tambah data perintahnya adalah insert. Kalau yang update ya perintahnya update. Update tbl login set. Nah, di sini nama petugas, nama dengan nama petugas, username sama dengan string username, password sama dengan string password. Nah, tambahkan klausa di sini, where user ID sama dengan user ID. Kalau misalkan tidak ditambahkan klausa, nanti semua datanya update. Yang tadinya yang mau diubah adalah data si Aji, data saya juga ikut update. Nah, itu akan menjadi kesalahan fatal nanti kalau misalkan dibuat sistem. Jadi dimana user ID-nya disamakan dengan variabel user ID. User ID di sini ngambil dari halaman edit petugas. Nah, di sini ya. Nah, di sini user ID. Nah, kemudian kita tinggal mengganti teks keterangannya saja. Data petugas yang tadinya telah ditambahkan diganti telah diperbarui. Kemudian di sini yang pesan gagal kita ganti menjadi gagal memperbarui data petugas. Di sini untuk yang password tidak sama, kita alihkan lagi ke petugas saja daripada nanti ada kesalahan ya. Kita simpan. Kita coba pastikan kalau misalkan password tidak sama. Nah, password tidak sama, balik lagi ke petugas, kita ubah nama saya misalkan passwordnya admin, data petugas telah diperbarui. Nah, kita lihat misalkan pesannya di sini sudah benar, kita lihat hasilnya ya sudah berubah. Tadinya hanya Dekabudan, kemudian ketika sudah diperbarui ada tambahan data lagi, yaitu nama Muhammad ya. Kemudian username tetap Deka, kemudian passwordnya yang tadinya Deka berubah menjadi admin. Nah, itu untuk fitur edit dan update ya. Jadi edit sekaligus update. Oke, itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur hapus data. Demikian kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.